Oke guys, selamat datang kembali di channel Engineer Jalanan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara konfigurasi OSPF point to point di Mikrotik. Untuk topologi saya menggunakan seperti ini ya teman-teman, menggunakan 2 Mikrotik di JNS3. Baik, langsung saja kita masuk ke Mikrotiknya. Yang pertama kita tambahkan dahulu IP address ya. IP address seperti biasa cara menambahkannya. Di sini saya gunakan IP address 110.01/30. Interface-nya saya pilih Ether 2 dan oke. Selanjutnya kita tambahkan kita tambahkan interface loopback ya, yang nantinya akan berfungsi sebagai router ID. Ya, di sini kita klik bridge, add, sini kita buat namanya loopback. Langsung klik OK. Kita close ini. Kemudian kita tambahkan satu IP address lagi sebagai router ID-nya ya. Ingat, untuk IP address yang berfungsi sebagai router ID harus kita gunakan slash paling tinggi, yaitu /32. Di sini saya buat 30/32. Dan ingat, IP address yang akan kita gunakan sebagai router ID dia harus unik ya, seperti ini ya, 30/30/30, dia harus unik. Kemudian kita pilih interface-nya loopback, kita oke kan. Nah, untuk IP address hanya sampai di sini saja, kita close ini. Kemudian kita masuk ke mengaktifkan routing OSPF-nya. Ya, routing OSPF. Kemudian kita masuk ke instan. Nah, instan ini kita tambahkan. Ya, bisa kita tambah, bisa juga yang ini saja kita edit ya. Nah, di sini kita tambahin router ID-nya yang tadi ya, IP loopback-nya 30/30/30/30. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah dari instan kita klik pada network dan kita tambahkan networknya. Nah, network yang kita tambahkan ini adalah IP address semua segmen IP address yang ada di router kita, yang ada di Mikrotik kita. Nah, di sini tadi 110.0.0/30. Ingat ya, network ya, bukan IP address ya, network. Kemudian areanya kita pilih backbone saja. Kita klik OK. Kemudian kita tambah satu lagi IP address loopback-nya tadi, /32 backbone. Oke. Nah, setelah dari sini selanjutnya kita masuk ke tab interface. Nah, ini interface-nya secara otomatis akan terbentuk secara dinamik dengan network tipenya broadcast. Namun di sini karena kita akan mengkonfigurasi OSPF tipe point to point, maka ini harus kita ubah. Nah, caranya kita tambah di sini. Interface-nya kita pilih interface berapa kita letak tadi IP-nya. Di sini ya, Ether 2.
Kemudian network tipenya kita pilih point to point. Kemudian kita klik OK. Nah, oke sudah. Nah, di sini sudah point to point ya. Nah, di sini state-nya point to point juga. Nah, untuk konfigurasi OSPF di satu router pertama sampai di sini. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi juga dengan cara yang sama di router yang kedua. Kita masuk ke mikrotik yang kedua, kita lakukan konfigurasi yang sama. Itu pertama IP address harus satu segmen dengan router yang sebelumnya ya. Sini 110.02/30. Ethernetnya saya pilih Ethernet 1 ya, karena ini yang saya gunakan. Kemudian OK, kemudian kita tambah juga interface loopback-nya. Dan kemudian kita add juga IP address loopback-nya ya, dan harus berbeda dengan yang router sebelumnya. Di sini saya buat 20.20.20.20/32 dan saya pilih interface loopback. Kemudian kita masuk kembali untuk mengaktifkan routing OSPF-nya. Routing OSPF, kita ke instan, ini juga kita edit. Di sini kita masukkan kembali IP loopback tadi ya, /32. Kemudian kita OK kan. Oke, ini kita buang. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke network, kita tambahkan networknya juga sama seperti yang pertama tadi ya. Kita masukkan juga IP loopback-nya. Oke, terakhir kita masuk ke instan ya, ini juga secara otomatis terbentuk ya, namun di sini kita rubah saja. Kita pilih Ether 1, kemudian network tipenya kita pilih point to point. Oke. Nah, dia secara otomatis sudah berubah. Nah, sampai di sini konfigurasi OSPF di kedua sisi sudah selesai. Nah, kita masuk ke tahap verifikasinya, apakah OSPF ini sudah berjalan atau belum. Nah, pertama kita cek di neckboard-nya ini, di tab neckboard. Nah, ini ya sudah terdeteksi ya, router ID yang pertama tadi ini, kemudian IP address-nya ini ya, terhubung melalui Ether 1 di router yang sekarang, dan state-nya ini full, artinya sudah running ya. Cara selanjutnya kita verifikasi dari IP root. Nah, ini ya sudah ada satu routing secara otomatis dinamik aktif OSPF. O-nya ini adalah menandakan dia OSPF ya. Nah, ini kan muncul OSPF. Nah, ini artinya OSPF yang kita konfigurasi ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba tes ping ya, kita ping ke IP loopback-nya karena itu yang berbeda segmen ya. 30. Nah, sudah replay teman-teman. Nah, sampai di sini cara mengkonfigurasi OSPF ya. Tipe network yang berbeda pun caranya tetap sama, hanya kita perlu memilih tipe networknya itu point to point kah
point to multipoint kah atau tipe network yang lain. Baik, sekian, semoga bisa bermanfaat dan salam engineer jalanan.